Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Yesus, adik-adik semuanya di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayagan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Romo Ari, kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Inilah kita mempersiapkan diri untuk belajar ilmu sejati dengan mempersiapkan hati dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau berkenan membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon jadikanlah kami hamba-hamba yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Kita bersama-sama belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan untuk kita belajar ilmu sejati pada kesempatan ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap sedia dan selalu berjaga-jaga. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita menyadari bahwa setiap hari dalam seluruh hidup kita, waktu yang kita miliki itu melulu karena anugerah Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk mensyukurinya serta mengisinya dengan taat kepadanya. Itu menjadi bagian dari orang yang berjaga-jaga, sehingga tidak hidup semau sendiri dan membiarkan seolah-olah begitu saja terjadi, tetapi tetap mengupayakan bagaimana hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak mungkin tergantung pada diri kita sendiri, tetapi ada kekuatan lain, ada hal lain yang mengatasi diri kita. Misalnya, kalau kita mau pergi keluar saja, kalau suasana mendung, kita pasti membawa payung, supaya nanti kalau misalnya hujan, ya kita tidak basah kuyup. Dan kita tidak bisa mengatur hujan. Mungkin bisa pawang-pawang hujan itu, tetapi menolak hujan itu tidak pernah terjadi, tetap saja ada. Itu salah satu contohnya. Lalu kalau misalnya tubuh kita ini demam, sakit karena ada sumber penyakit atau kuman atau virus yang masuk, maka lalu kita ini tidak bisa ibaratnya mengatasi tanpa bantuan orang lain, dan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup kita itu kebal dari segala virus. Pasti setiap orang pernah sakit. Nah, maka kalau kita berjaga-jaga, tentu kita bisa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan juga lalu kalau misalnya sudah mulai ada gejala, lalu kita datang kepada dokter untuk memohon obat dan juga untuk menyembuhkannya. Ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban terhadap hidup. Maka saudara-saudariku,
apakah kita sudah berjaga-jaga? Nah, silakan nanti direnungkan, karena berjaga-jaga itu artinya kita menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari kita, ada kekuatan yang mengatasi kita dan kita perlu untuk menyelaraskannya. Maka itu berjaga-jaga itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban, suatu bentuk mensyukuri hidup, suatu bentuk persiapan untuk kita menghadapi apapun yang terjadi yang di luar kekuasaan kita. Tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau ada hamba yang berjaga-jaga, ia akan diundang oleh majikannya untuk ikut makan bersama dia. Maka marilah kita berjaga-jaga hingga akhir nanti, ketika hidup kita di dunia dinyatakan cukup oleh Tuhan, kita sudah siap untuk menerima anugerah berikutnya, yakni kehidupan kekal. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap selalu berjaga-jaga, karena kita mencintai Tuhan, taat rendah hati kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.